Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i, ahbabtu liqa'ah, wa idza kariha liqa'i, karihtu liqa'ah." Hadis ini riwayat Bukhari. Jika hambaku suka berjumpa denganku, maka aku pun suka berjumpa dengannya. Dan jika dia benci berjumpa denganku, maka aku pun benci berjumpa dengannya. Ulama menjabarkan hadis ini mengatakan memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah kalau seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah di dunia, walaupun dengan upaya yang kecil, dia misalnya tadinya tidak sholat, mulai dia sholat. Dia tadinya tidak pernah sedekah, mulai dia sedekah. Baru memulai, seperti orang yang baru sekolah SD, masih kecil, baru memulai belajar, maka Allah sudah langsung merangkulnya. Sebagaimana jelaskan dalam hadis yang lain, seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka aku 1 hasta. Dia 1 hasta, aku 1 depah, ya, atau lengan. Jadi kalau kita 1 jengkal, Allah 1 siku. Kita 1 siku, dia 1 lengan. Artinya upaya sedikit saja, baru kita mulai sholat, ada ketenangan jiwa. Kita rutinitaskan sholat itu, lebih dekat terasa dengan Allah. Lebih peka, oh ini nggak boleh Allah larang, oh ini boleh. Lebih dekat lagi, kita terus ibadah, kita akan lebih suka menangis, rindu dengan akhirat. Sampai pernah ada jemaah bilang sama saya, Ustaz, saya muncul pada jiwa saya perasaan, rasanya rindu sama Allah, pengen mati segera aja. Perasaan ingin segera mati ini, bukan karena dia, bosan dengan dunia, atau karena lagi stres di dunia. Enggak. Memang karena dia merasa, loh ini kebenaran. Saya tuh akan mati, dan mati saya akan ketemu dengan Tuhan saya. Mungkin ini kebahagiaan. Lalu untuk apa berlama-lama di dunia? Dan ini sebenarnya subhanallah muncul dalam jiwa para sahabat. Makanya setiap kali Nabi SAW menjelaskan tentang masalah jihad, masalah mati syahid, mereka selalu di saf pertama. Dan cuma penyampaian, cuma lisan. Seperti Bapak Ibu dengar sekarang. Ini buku kan bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya cuma datang bacain, tapi ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Ada getaran-getaran iman, oh iya ya, oh ternyata begitu ya. Jadi kita lebih merasa dekat sama Allah. Baru sedikit kita upaya. Kalau makin kita rajin, maka makin luar biasa. Dan penutupan hadis kata Nabi SAW, Allah bilang, dan kalau dia dekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku akan berlari. Artinya memang bahasa yang sangat santun dari Sang Pencipta Allah. Sedikit kita paksakan diri ibadah teman-teman, luar biasa. Udah luar biasa. Dan subhanallah, hamba-hamba Allah yang faham tentang poin ini sangat luar biasa bagi mereka. Nggak ada lagi nilainya dunia ini. Saya coba ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Hudzafa al-Aslami radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzafa ini jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi beliau punya satu hal, terutama pada saat menghadapi kematian, yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang. Ternyata ditawan oleh Raja Romawi. Dan orang-orang Romawi sudah dengar, ini muslimin ini, kebanyakan orang-orang Arab Badui dari padang pasir, jazirah Arab. Orang miskin, tidak banyak orang kaya di antara mereka. Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, nggak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang lihat, dianggap orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal, halal, haram, haram. Asal dia sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, nggak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar waktu tawan sahabat-sahabat ini, pimpinannya adalah Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar di depan teman-temannya semua.
Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan kalau kita, ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar, tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini mengkhayal bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Di Indonesia kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjualbelikan agamanya, berkedok Islam tapi benci Islam. Banyak sekali di Indonesia. Luar biasa benci sama Islam. Macoin segala macam hal. Demi untuk dunianya. Berapa banyak. Abdullah bin Huzaifah ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Datangkan saksi-saksi. Nih, saksi semua ini bukan main-main. Kamu bilang saya masuk Nasrani, setengah kerajaan. Dari Badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. Berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main, serius. Akan dikasih kerajaan. Kata Abdullah, wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, tarfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung, teman-teman sekalian, imannya luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk, diketuk pecah, gitu kan. Maka waktu itu Kaisar ini punya anak perempuan, orang bule, ya. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja waktu itu dan para perdana menterinya Kaisar, panglima-panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar, dulu di sebelahnya, hai Abdullah, setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi, dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat yang mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan Anda menawarkan anak Anda perempuan ini ya, untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, nggak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Nggak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau nggak makan 2 hari, 3 hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau nggak minum, ini nggak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita nggak minum sudah kering tenggorokan. 2 hari, 3 hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara. Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya perhatikan. Kalau sudah lemes, sampaikan ke saya. 3 hari, 3 malam, nggak makan, nggak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini Abdullah kepalanya mulai melemas, condong ke kiri, udah lemas gitu, nggak ada minum, nggak ada makan. Lalu pada saat itu kata prajuritnya Kaisar sudah lemas. Kata Kaisar, masukkan babi dan khamr di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya, babi masakannya buat Kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam, menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamr di kendi yang memang punya Kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai 3 hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Gitu. Kata prajuritnya, gak disentuh Kaisar. Sampai berjamur tuh babi. Panggil dia, panggil. 6 hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau nggak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya nggak makan. Tapi demi Allah saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku.
Sama raja dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk teman-teman sekalian, besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin dalam hitungan detik tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua habis orang itu. Tinggal tulang, ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih. Mungkin mau berubah. Kata prajurit Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah. Panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya 1 nyawa. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman teman-teman faham masalah ini? Nggak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? Gak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhannya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar, dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput dengan kita. Dan itu makna daripada perkataan hadis ini. Yang Allah bilang, siapa yang rindu bertemu denganku, aku rindu bertemu dengannya. Artinya siapa yang selalu tahu targetnya akhirat, dia akan menuju ke sana. Dan siapa yang benci bertemu denganku, dunia aja terus. Gak ada urusan sama akhirat ini. Selalu pelanggaran, tidak ada kepatuhan, gak ada taubat menyesal dari dosa. Maka aku pun benci bertemu dengannya. Semakna juga dengan hadis ini adalah hadis yang lain yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, hadis sahih. Yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat sedih dengar hadis ini. Termasuk waktu Nabi SAW pulang ke rumah beliau, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menemukan Aisyah lagi menangis. Kata Nabi SAW, kenapa kau nangis hai Aisyah? Ya Rasulullah, hadis anda ini luar biasa. Apakah kalau kami takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Yarhamkallah. Maka kata Nabi SAW, bukan begitu hai Aisyah. Tapi orang beriman, kalau akan meninggal dunia, akan dicabut ruhnya, Allah akan utus kepadanya beberapa malaikat. Dan ini kita akan saksikan. Masing-masing kita akan saksikan. Semoga kita termasuk orang beriman ini. Karena kata Nabi SAW, akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan kepadanya amal-amal solehnya. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti orang tuamu, ini majelis ilmumu, ini. Karena ini semua, kau akan masuk ke sini. Diperlihatkan surganya. Nampak nyata. Ini sebelum prosesi pencabutan ruhnya ini. Maka dia pun karena lihat semua itu, dia rindu bertemu dengan Allah. Mau segera mati. Gitu kan? Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya tidak sempat taubat, dan orang kafir, maka akan datang sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruk mereka. Ini zinamu, ini ribamu, ini bohongmu, ini begini, ini begini, ini begini. Semua dosa-dosa. Karena semua ini, kau akan masuk ke sini, diperlihatkan nerakanya. Maka dia pun ketakutan, maka dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi teman-teman, poin-poin ini harus difahami. Karena memang kita ini sebenarnya Bani Adam, anak Adam ini ahli surga. Karena Allah ciptakan Adam alaihissalam ayah kita di surga. Allah menurunkan Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menjalankan hukum-hukum Allah. Nanti kembali ke sana, jangan mampir di sini. Ya. Ibaratnya kita kalau lagi sama-sama semua ini naik bus atau naik kereta api, cuma mampir sebentar di tempat istirahat.
makan, minum, sholat, habis itu pulang, gitu loh. Jangan jadikan ini sebagai target utama. Keliru target utama. Boleh kita nikmati, tapi bukan target. Kita ada di sana. Kita ini anak-anak akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, dunia punya anak-anak. Ada orang-orang yang mau sampai di sini saja, nggak mau ikut pulang, gitu loh. Dan akhirat punya anak-anak. Maka jadikan diri kalian adalah anak-anak akhirat. Dunia cuma dilalui. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita, perumpamaan aku dengan dunia ini seperti musafir yang sedang penat. Nabi gunakan istilah musafir. Lagi capek, bapak ibu lagi bawa mobil, kita lagi safar ke Jawa Timur, misalnya dari Jakarta, capek, masuk ke rest area, gitu kan. Masuk ke tempat istirahat sebentar. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang lagi penat, lalu dia mendapatkan sebuah pohon untuk bernaung di bawahnya. Setelah penatnya hilang, dia pun pergi. Memang sudah begitu. Orang beriman rindu dengan matinya, rindu dengan bertemu dengan Tuhannya. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan kayak dulu di majelis ilmu begini, sholat, sedekah, ini wallahi, demi Allah Bapak Ibu sekalian kita akan terima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini firman Allah, enggak mungkin salah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Siapa yang buat biji sawi dari keburukan, dia akan lihat. Enggak ada yang luput. Kalau ada Bapak Ibu yang terzalimi oleh orang di sini, tidak usah khawatir, kita ikhtiar. Nggak dapat, wallahi di akhirat kita dapat. Nggak ada ceritanya itu, nggak ada yang luput. Di mahkamah Allah, nggak ada ceritanya main-main. Sampai dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, tidak akan boleh penghuni surga masuk ke dalam surga, selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan pernah penghuni neraka masuk ke neraka, selama penghuni surga masih punya hak dari dia. Misal contoh, kita beriman kepada Allah, sholat segala macam, tapi kita pernah zalimi orang kafir. Kita kan tidak boleh zalimi orang, apalagi kalau kafir zimmi misalnya. Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kita nggak boleh teman-teman sekalian, ini tetangga Nasrani, matiin aja lampunya. Tutup aja jalannya, kempesin mobilnya. Haram nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh kita ganggu. Apalagi kalau sampai membunuhnya. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa inna riha la tujidu min masirati arba'ina kharifa. Hadis Bukhari. Siapa yang coba-coba membunuh mu'ahad itu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, atau ada perdamaian damai dengan umat Islam, gitu kan? Maka dia tidak akan mencium bau surga, dan baunya tercium dari jarak 40 tahun. Bau aja enggak, apalagi masuk ke dalamnya. Ini muslim loh. Enggak boleh sembarangan kita buat kekacauan ini, gitu. Nggak boleh kita ganggu mereka. Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang pakai baju perang keluar di medan perang mau memerangi umat Islam. Nah itu kita perangi. Itu pun diperangi apa kata Nabi SAW? Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang menyerah. Kalau dia sudah lepas senjatanya jangan ganggu. Dan kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Tusuk mati, selesai. Nggak ada mutilasi, potong kupingnya, cungkil matanya. Nggak boleh. Nggak ada. Orang kalau nyerah lepas. Orang kalaupun dibunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Nggak ada dalam Islam bakar. Wah apa segala, nggak bisa. Kalau ada orang Islam yang menggambarkan itu kebodohan mereka. Karena tidak faham hukum agamanya. Sampai kata Nabi SAW, tidak boleh membakar kecuali pemilik api. Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita menyiksa orang dengan bakar. Contoh itu. Jadi Islam datang dengan luar biasa di sini. Ya. Nggak boleh sembarangan. Nah kalau ada orang kafir kita pernah zalimi, misal bawahan kita orang kafir, udah deh nggak usah kasih gajinya kan kafir, misal, atau ganggu orang atau apalah ya, yang tidak ada hubungannya sama kita, sama kita gitu. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan orang lain di dia ya. Seperti kasus Myanmar, orang-orang Muslim banyak yang dibantai di sana. Apakah kita harus bunuh orang yang seagama yang membantu umat Islam di sini? Jawabannya tidak. Nggak boleh. Islam mengajarkan kita objektif. Yang dihukum yang melanggar di sana. Mau rame-rame ke Myanmar silakan. Indonesia jangan diganggu. Nggak ada hubungannya. Dan ini pernah terjadi subhanallah. Di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih yang terkenal, ya, yang dapat julukan Al-Fatih, 25 tahun bisa menembus benteng Konstantinopel, bagian Eropanya Turki. Yang kata Nabi SAW kalian akan menembus benteng Konstantinopel, orang Islam gitu kan. Sebaik-baik pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan pada saat itu Muhammad bin Murad rahimahullah. Beliau berhasil. Muhammad bin Murad ini di masa kejayaan beliau
umat Islam dibantai oleh kaum Nasrani di Spanyol. Sampai ada dikenal dengan Mahkamah Taftish, ya. Habis semua kerajaan Islam di sana, dan bukan cuma itu, pada disiksa, dibakar, dipotong-potong. Kalau Bapak Ibu ketik di Google sejarah tentang bagaimana pengusiran umat Islam dari Spanyol, itu luar biasa gitu, ya. Dan sangat kesulitan, dan sampai sekarang teman-teman di Spanyol tahu tentang cerita itu tentunya. Ini teman-teman sekalian, pada saat itu terjadi, Sultan Muhammad Murad, khalifah yang kuat di Turki, dia keluarkan instruksi, semua Nasrani bunuh. Awalnya begitu. Tapi surat kerajaan tidak boleh keluar, diaplikasikan di lapangan, kecuali sudah lewat mufti. Muftinya pada saat itu kayak kita ketua MUI lah ya. Suratnya dikirim, kata Sultan Murad, bawa ke mufti. Tanya hukumnya. Saya tidak bisa terima umat Islam misalnya dibantai. Bantai juga di sini. Semua Nasrani bunuh. Siksa sebagaimana mereka siksa kita di sana. Gitu loh. Waktu tiba di tangan mufti, muftinya datang ke khalifah langsung mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita diperintahkan objektif dalam agama. Yang salah Nasrani yang di sana, bukan Nasrani yang di sini. Nggak ada hubungannya dengan yang di sini. Di sini kita dakwai. Ini mirip dengan perilaku Nabi SAW waktu menghukum wanita yang meracuni beliau di perang Khaybar. Jadi Nabi SAW pernah dikasih racun oleh wanita. Nabi makan, tapi Nabi SAW tidak terlalu berpengaruh pada beliau itu. Tapi ada satu sahabat mati gara-gara itu. Waktu sahabat itu sakit, belum dihukum si wanita pemberi racun. Begitu efeknya ada, mati nih sahabat, maka dipanggil wanita tersebut lalu dipenggal lehernya. Dia sudah membunuh, maka hukumnya dibunuh. Gitu. Seperti itu. Jadi begitu luar biasanya objektifnya Islam. Apa kata Nabi SAW? Kita kembali ke hadis tadi yang saya sedang jelaskan. Kata Allah SWT, demi keperkasaan dan keagunganku, tidak akan masuk surga penghuni surga, selama ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Kalau orang kafir pernah kita zalimi, gak mau kasih gajinya, gak mau gini, gak mau bayar utang segala macam, kita sudah pasti masuk surga nih. Karena amal soleh kita misalnya banyak. Tidak masuk surga kecuali ini sudah selesai dulu. Apa masalahnya sama ini? Pernah utang gak bayar. Baik, nanti Allah akan menilai di akhirat. Utang itu berapa nilainya secara akhirat. Berapa kadar pahala kita. Misal harus 1000 pahala dikurangi 1000 pahala. Bukan dikasih kepada si kafir, karena gak ada gunanya bagi dia. Tapi Allah kurangi itu untuk mengurangi fasilitas kita di surga. Itu kerugian. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, Allah juga berfirman, dan tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka, ya, sebelum selama masih ada ahli surga yang punya hak dari dia. Misal kita balik kasusnya, ada orang kafir misalnya zalim, karena ada orang Islam hidup di wilayah dia, kemudian dia zalim, diambillah haknya, tidak dikasih gajinya, apalah orang Islam ini dizalimi. Ini orang kafir, mati masuk neraka dia sebenarnya. Tapi Muslim tadi masih punya hak dari dia. Kata Nabi SAW, Allah bilang tidak akan masuk penghuni neraka selama masih ada penghuni surga punya hak dari dia. Ditangkan si kafir, apa kezalimannya? Misal dia zalim pernah tidak kasih gaji. Berapa kadarnya? Setelah akhirat, itu Allah lebih tahu hitung-hitungannya. 1000 misalnya. Maka ditambah 1000 pahala kepada si Muslim untuk meninggikan derajatnya di surga. Si kafir nggak ada gunanya untuk diambil dari dia. Maka begitu luar biasanya hisab pada hari kiamat, saudaraku sekalian. Dan ini semua sekali lagi fakta yang akan kita lalui. Sebagaimana Bapak Ibu jalan tadi ke sini, sebagaimana kita dari bayi sampai sekarang kita lalui fenomena kehidupan ini, begitu juga di akhirat loh. Ada semuanya. Dan kehidupan abadi bagi seseorang muslim pada saat dia sampai di akhirat nanti.